Commenteng. Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan besar pada masanya dan sukses menyatukan Nusantara. Kerajaan terbesar alasan runtuhnya sebab kerusuhan sipil yang diakibatkan oleh perebutan kekuasaan. Tetapi, diyakini bahwa kebangkitan kerajaan Majapahit bakal berlangsung 500 tahun sesudah keruntuhannya. Kepercayaan ini hendak lekas terwujud, benarkah? Sabda Palon serta Naya Genggong berjanji kalau kerajaan Majapahit hendak dibangkitkan 500 tahun sehabis kejatuhannya. Bila perihal ini terjalin, diperkirakan 500 tahun sehabis tumbangnya kerajaan Majapahit yakni antara tahun 2020 sampai 2030. Sabda Palon dan Naya Genggong merupakan sahabat spiritual sejati Raja Majapahit terakhir adalah Prabu Brawijaya V bahwa saat itu sangat marah kala Raja menyerahkan kepada kerajaan Demak. Dalam cerita sejarah disebutkan bahwa kalau Prabu Brawijaya V masuk Islam karena perannya Sunan Kalijaga. Peristiwa itu yang terjadi antara tahun 1478, jadi 500 tahun sehabis tahun itu merupakan 1978. Siapakah Sabda Palon? Sabda Palon adalah seorang tokoh pendeta serta menjadi seorang penasehat Raja Prabu Brawijaya V, Raja terakhir Kerajaan Majapahit, yang awal mulanya yang beragama Buddha. Nama Sabda Palon disebutkan dalam literatur Serat Dharma Gandul yang ditulis oleh Ki Kalamwadi pada tahun 1900. Serat Dharma Gandul merupakan tembang macapat sastra Jawa Baru dalam bahasa Jawa Ngoko. Serat Dharma Gandul dinyatakan pada saat itu Brawijaya digulingkan oleh tentara Demak pada tahun 1478 dengan dorongan Wali Songo, Sabda Palon tidak bisa diterima. Ia setelah itu bersumpah suatu saat akan kembali sehabis 500 tahun saat korupsi serta bencana yang sangat merajalela, menyapu Islam dari Jawa serta mengembalikan agama serta budaya Jawa kepada masa kejayaannya. Dalam buku Serat Dharma Gandul, bahwa pada saat itu agama di Jawa adalah aliran Buddha, dan Buddha telah disandingkan dengan aliran Hindu. Lalu letusan Gunung Semeru pada tahun 1978 saat itu diyakini sebagai tanda dari janji firman Palon yang sangat dijunjung besar oleh umat Hindu Jawa dan aliran kejawen. Tokoh lain yang terikat dengan Sabda Palon yaitu Naya Genggong. Tetapi, terdapat yang berpendapat jika keduanya menggambarkan dua karakter yang berbeda dalam satu kepribadian. Antropolog Paul Stange telah menunjukkan bukunya dalam suatu riset tahun 1988 kalau Sabda Palon ini merupakan titisan Semar, yang diketahui selaku guru besar Jawa. Keduanya merupakan sosok jelmaan dewa dari langit, yang memang direncanakan untuk turun ke bumi buat jadi badut. Bahwa Sabda Palon dan Naya Genggong nama itu bukan asli, namun karena alasan suatu misi yang dijalaninya. Serat Dharma Gandul mencatat kalau Sabda Palon diartikan sebagai namanya. Sabda Palon maksudnya, Sabda, maksudnya pemberi nasihat ataupun ajaran, serta Palon, artinya rantai ataupun kunci gembok kebenaran yang bergema di alam semesta. Nama Naya Genggong berarti, Naya, berarti Nayaka atau Abdi Raja dan Genggong, berarti suara yang diulang-ulang. Oleh karena itu, Naya Geng adalah seorang hamba yang berani mengingatkan raja akan kebenaran berulang-ulang dan berani menanggung akibatnya. Meskipun sudah 500 tahun sudah lewat masanya, bahwa Sabda Palon dan Naya Genggong akan kembali pada 2020 hingga 2030. Para pegiat seni dan tradisi di desa yang masih memegang teguh suatu tradisi yang diyakini itu. Mungkin ini juga sebagai tanda kembalinya Sabda Palon dan Naya Genggong, sebagai awal mula kejayaan kerajaan masa lalu, sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap radikalisme yang marak belakangan ini.
Mungkin sebentar lagi,